Jadi yang namanya memaafkan gitu ya, itu di dalam surat Al-Fussilat ayat 53, di sini ada, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di dunia ini dan di dalam diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jenengan nek maos Al-Quran tenggriyo itu kira-kira berapa kali dalam sehari? Nggak pernah. Neng di masjid pernah nggak Pak Bu? Pernah. Lah ini berarti kudu sering-sering nang masjid ben iso maca Quran secara rutin. Karena apa Pak Bu? Ternyata di dalam ayat Al-Quran, nuwun sewu, jenengan membaca 1-2 ayat saja. Ketika jenengan membaca sekalian artinya, nek amet nuwun sewu, nek misalnya belum istilah biasanya kan kalau orang mentafsirkan kan harus dengan ustadz ini, mboten. Ketika jenengan sedang ba'da maghrib gitu kan, baca 1 atau 2 ayat, kemudian dibaca sekalian artinya, dimaknai. Kira-kira perubahan apa yang akan terjadi di dalam diri kita ketika kita menganggap bahwa apa yang dibacakan ayat Al-Quran itu adalah pengetahuan dan solusi yang harus saya perhatikan dalam satu hari ini. Jadi kalau misalnya nih, was dino iki aku kok rasanya iki neng nanti kok ora jenjem gitu ya, hawanya kok ora nesu terus. Coba datanglah ke masjid pas waktu maghrib gitu ya. Setelah maghrib buka Quran seada-adanya. Pokoknya buka terus jenengan pengen maca ayat sing dinek mboten saged maos, yang ada artinya kemudian dibaca artinya. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran di dalamnya? Diresapi sebentar saja, saya yakin Allah mengirimkan solusi di dalam ayat itu. Dicoba dulu, boten sah tipa itu ya, dicoba dulu. Dan mungkin ini bisa dipimpin oleh bapak takmirnya. Ayo warga masyarakat bar maghrib moco seayat atau orang ayat ya, 1 ayat atau 2 dibaca sekalian artinya, kemudian dimaknai bersama-sama. Ini kira-kira kepiye yo? Karena apa Bapak dan Ibu? Cara mentafsirkan setiap orang, setiap ustadz itu berbeda-beda. Nah, yang ditakutkan oleh Rasulullah itu kan kalau kita menafsirkan itu sesuai dengan kemauan kita sendiri. Boten, jangan begitu. Tapi setidaknya dari pengalaman kehidupan kita yang sudah kita jalani ini, kemudian kita membuka Al-Quran, kita memaknai artinya, lalu kemudian kita muhasabahkan kepada diri kita, insya Allah itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Al-Quran itu ya pemenang kita itu sudah pokoknya usia 40 tahun ke atas. Hanya 3 hal yang kita bawa: amal jariah, doanya anak soleh, dan ilmu manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jenengan ngelengke putrane jenengan, ayo le sholat le, itu juga merupakan ilmu gitu yang bermanfaat untuk anak. Ya itu long distance atau itu yang sepanjang hidup, sepanjang hayat. Makanya kalau kata Ustadz Adi Hidayat, ajarkan kepada putrane penjenengan minimal Al-Fatihah. Karena apa? Al-Fatihah itu akan digunakan seumur hidup dia gitu. Dan kalau dia tahu basicnya beragama itu bagaimana, senakal-nakalnya anak insya Allah pasti akan kembali ke jalan yang benar. Dengan doanya siapa? Doanya ibu nih. Perempuan yang paling mustajab doanya itu adalah doa ibu kepada anak-anaknya, doa anak perempuan kepada orang tuanya, dan doanya istri kepada garwane. Pondongan itu ring kali garwane. Yakin?